Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim bihaqi Sayyidina Muhammadin wa bizatihi wa sirrihi Tusammatu hawla al-ardi wa ala qadrihi wa biqadriyatihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidi rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim, amma ba'd. Segala puji syukur hadir Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah telah mengumpulkan kita dalam satu perkumpulan Majlis Dakwah Al-Adni. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, Allah mudahkan segala urusan, Allah tambahkan kemuliaan, Allah setafiahkan badan. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ki Muhammad Zain, matan Allah betul hati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Siman, mudah-mudahan setafiah panjang umur, dimudahkan segala urusan. Bil khusus kepada Suhaibul Bait Mangasep, mudah-mudahan setafiah panjang umur, dikabul hajat. Dan kepada antum semua jamaah Majlis Dakwah Al-Adni, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan segala urusan, Allah banyakkan rezeki zahir batin, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Atuko orang yang dikatakan ahli dalam beribadah. Ibadah disebut di antara ibadah, puncak ibadah apa, inti ibadah salat. Salat imaduddin, agama daripada pengetahuan yang dibawa seorang hamba ketika seorang itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan ia telah melaksanakannya. Itu disebut ahlu tuko. At-tuko, ketakwaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-alim mengatakan wazanataku hubbu Ali Muhammad. Dikatakan bahwasanya ikatan seorang yang bertakwa kepada Allah itu cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu kesayangan Nabi Muhammad. Sayyidah Fatimah Zahra, putri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala letakkan apa-apa kebaikan-kebaikan ini di diri makhluk-makhluk tertentu yang Allah berikan derajah-derajah tertentu, yang mana apabila kita memperhatikan satu sama lain dengan kita pun enggak sama. Jadi Allah memberikan rezeki kepada setiap hambanya enggak sama. Ada orang fakir, ada orang tajir, ada orang yang miskin, ada orang yang kaya, ada orang yang yang dia orangnya itu tinggi, ada yang orangnya kecil, yang enggak terlalu tinggi. Allah memberikan segala sesuatu itu enggak ada yang sama. Setiap makhluknya Allah berikan satu dengan yang lain, enggak ada yang sama. Dan mereka ini ahlu tuqa, ini orang-orang yang merasakan apa pemberian Allah tersebut. Kenapa Allah memberikan bahagia di hati? Karena orang itu bersyukur kepada Allah, mensyukuri kepada Allah atas apa yang dirasakan mereka itu ahlu tuqa. Di hadapan mereka selalu melihat apa-apa yang baik, apa yang mereka pikirkan selalu apa-apa yang baik. Kalau Rasulullah dikatakan Nabi Muhammad SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Dikatakan Nabi bahwasanya sebaik-baik perbuatan seorang mukmin itu yang akhlaknya baik. Ini pasti ahlu tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah pasti. Karena orang akan punya akhlakul karimah karena dia soleh. Orang kalau soleh, kalau nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah menyebut nama Allah, na'udzubillah, orang ini fasik, orang ini fajir, kejam, orang ini kafir, luar agama Islam. Orang-orang seperti itu mustahil akhlaknya itu sedek, akhlaknya itu bisa dipercaya untuk kita tasdik, mempercayai. Maka kita kalau semua orang kafir nggak boleh curhat, nggak boleh hati-hatian, cukup zahir-zahiran, nggak usah pakai batin. Kenapa nggak dibolehkan zahir batin? Karena haram. Nah, begitulah hidup orang di dunia ini. Allah memperlihatkan kepada kita seperti tontonan apa suatu dua keterangan al-haq wal batil. Apa itu yang baik dan apa itu yang buruk.
Nah, kalau kita bisa ngerti apa yang baik, lah kita berarti ahli jannah. Nah, kalau kita nggak bisa ngerti apa yang baik, berarti Allah siapkan kita ini nggak baik. Berarti kita ahli nar. Ku anfusakum ahlikum nar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, disuruh kita menjaga diri kita. Anfusakum, diri kita. Ahlikum, dan keluarga kita. Nara, dari neraka. Disebutkan di sana begitu dekat. Ya, karena dikatakan surga dan neraka wabainaha, di antaranya nggak ada. Nah, kalau kita hidup kepengen menjadi orang baik, pasti baik. Nggak bakal jadi orang jelek. Kalau kita kepengen menjadi orang alim, pasti alim. Kenapa? Karena orang yang dia punya ilmu, pasti dia berilmu. Mustahil. Nah, kalau kita kepengen kita kuat badan, olahraga, fitness, apa segala macam, makan makanan yang kuat-kuat supaya badan kuat, minum madu, sunnah Rasulullah, minum susu, sunnah Rasulullah. Kenapa? Karena pasti orang itu akan mendapatkan keterangan, itu baru zahir, apalagi batin. Bahasa kafir dan orang-orang kafir itu dia nggak ada beri Allah sama sekali, lah zahir lah batin. Allah hanya biarkan mereka itu merasakan zahir itu zahir-zahiran, batin ya batin-batinan, kepalsuan. Nah, kalau kita alhamdulillah Allah masih memberikan hidayah. Hidayah ini sesuatu yang menyenangkan hati. Hidayah ini keberkahan yang luar biasa, pasti berkah. Kenapa? Karena orang kalau sudah ahli jannah pasti berkah. Apa segala sesuatu sudah bosan dia memikirkan apa-apa yang sifatnya itu mubazir, yang sifatnya itu nggak bermanfaat. Orang terus akan memikirkan dia ini ahli jannah ini, yang dikatakan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam satu kemasan kitab Sulkil Murid. Mereka pencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, orang-orang seperti ini yang yang dikatakan perlu kita melihat supaya bisa kita mengikutinya. Orang yang dikatakan mereka mengimami musalla, mereka mengimami masjid. Begitu soleh, kita hanya mampu makmum, kita hanya mampu dibangunkan waktu subuh. Mereka ini orang yang di waktu-waktu itu sudah standby, siap di tempat-tempat ibadah itu. Dan mereka hidup dalam ketenangan, tatmain qulub, dalam ketenangan hati. Kenapa? Selalu berzikir, ibadah kepada Allah. Sedang orang-orang yang kafir kepada Allah, orang yang jauh daripada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan kesusahan, sesusah-susahnya. Kenapa? Bukan khayalan kita memikirkan neraka, tapi hidup mereka itu sudah Allah persiapkan tempat-tempat azabnya. Kita alhamdulillah masih diberi Allah subhanahu wa ta'ala bahagia. Disuruh kita mengatakan semua karena Nabi Muhammad SAW. Qul bifadlillah wa birahmati. Disuruh kita mengatakan segala sesuatu karena kita mengenali Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak kenal Nabi Muhammad, nggak kenal agama Islam. Bukan ulama warathatul anbiya. Dia hanya mewarisi Nabi. Aulia bukan aulia. Aulia itu hanya mendapatkan keterangan yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan, dia wali. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nur, cahaya yang ketika Walid lahir pun di 12 Rabiul Awal di Amul Fil, tahun gajah, ketika itu cahaya itu keluar dari perut Sayyidah Aminah, itu zahir, tampak cahaya terang. Walaupun itu matahari, walaupun itu bulan, bintang-bintang di malam hari itu terang, matahari di pagi hari itu begitu terang, tetap lebih terang cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa zahir? Segala sesuatu orang-orang ahli tuqa itu batin, segala apa yang muamalah yang dikerjakan mereka ahli, orang yang bertakwa kepada Allah itu segala zahir wa batin, mereka memiliki kedekatan khusus kepada Ali Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada sahabatu Muhammad, kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalika liman khasyya rabbah. Allah katakan, Allah persiapkan itu segala kebaikan, rezeki yang halalan thayyiban wa mubarakan. Allah persiapkan itu kenikmatan. Allah jarang-jarang beri dia sakit, malah dia minta sakit.
Lah kenapa? Karena Allah selalu menentukan segala sesuatu dalam hidup. Kita beriman atau enggak beriman bukan urusan kita. Allah yang memberikan hidayah. Di zaman Rasulullah hidup, Nabi angkat tangan minta doa, orang terus masuk agama Islam. Nabi angkat tangan minta doa, terus orang masuk agama Islam. Allah hentikan ketika itu Nabi. Ya Rasulullah, kau harus dakwah, kau harus berusaha. Jangan doa terus orang masuk Islam, Pak, terus orang masuk Islam. Di sana berarti hidayah Allah yang menentukan, keterangan apa tuntunan daripadanya, ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad SAW yang apa, yang menunjukkan agama itu sendiri. Nah, kalau kita kepengen memiliki kesempurnaan iman, kesempurnaan Islam, dan menjadi seorang yang baik, ihsan, yaitu rukun agama, kita harus mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Nah, kalau alam diciptakan, apa kita nggak diciptakan? Kalau Allah ciptakan alam terus kita mengatakan aku bukan ciptaan Allah, fasik orang ini. Terus kalau dikatakan Allah menciptakan malaikat karena malaikat nggak kelihatan, kita mengatakan malaikat itu nggak ada. Padahal sedang tahu bahwa gaib orang-orang tertentu, mereka ahli tuqa menyaksikan kebodohan kita ini. Mereka orang-orang yang soleh itu ngerti ketolehan kita ini. Kita yang kadang nggak mau untuk mengerjakan ibadah, nggak mau mendekat kepada ibadah. Dan mereka ahli tuqa yang Allah katakan zalika liman khasyya rabbah, karena mereka takut kepada Allah, mereka taat kepada Allah. Khauf, dia takut kepada Allah, wa ta'ah, dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Terus langit-langit itu menjadi saksi ya di akhirat nanti ketika mendapatkan kesusahan. Seorang yang bertakwa itu akan langit menjadi persaksian untuknya. Rumah-rumah mereka itu dipersaksikan langit. Jasad-jasad mereka itu setelah di rumah akhirat itu dikubur itu dipersaksikan langit. Maka disebut itu makam karamah, itu makam keramat. Sekitarnya menjadi karamah, kota itu menjadi karamah, tempat itu menjadi karamah. Karena apa? Karena asir daripada mukjizah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita pandai bersyukur, insya Allah Allah akan angkat derajat kita menjadi ahlu tuqa, lebih dari sekedar orang yang muhsin, yang saleh, yang ia memiliki kebaikan hati luar biasa aulia. Tapi ahlu tuqa sudah dia ini seorang aulianya Allah dan berserah kepada Allah yang luar biasa. Sabar, selalu sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kenapa? Karena orang-orang sabar itu yang Allah katakan Allah beserta mereka. Hum qaumun salihin, mereka orang-orang yang saleh, bukan orang yang saleh. Kenapa? Karena orang-orang ini hidup, ya karena orang akan ketemu mati. Kenapa orang itu melakukan amal baik? Pasti seumur hidup kita melakukan dosa, melakukan kesalahan. Itu tempat wadah kita di hati ini. Tapi insya Allah kalau sudah kita nanti keluar ruh, sudah kita mati, dimandikan jasad, itu dibuntel kain kafan, dimasukkan ke alam kubur, sudah meninggalkan istri-istri kita, dan sudah insya Allah mudah-mudahan husnul khatimah, kebaikan yang kita dapatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.